Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 4 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah kita hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, "Demi aku hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah masing-masing di antara kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Kita adalah milik Tuhan." Saudara-saudari terkasih, perumpamaan dalam Injil hari ini tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang memperlihatkan kepada kita
bagaimana pemilik domba dan pemilik dirham tidak tinggal diam ketika satu dari antara beberapa milik mereka hilang. Fokus perhatian pemilik domba saat itu adalah seekor yang hilang, bukan 99 ekor yang lain. Begitu pula dengan pemilik dirham. Perhatiannya tertuju pada satu dirham yang lenyap dari antara 9 dirham yang masih tersisa. Domba adalah hewan yang mudah tersesat dan begitu sulit menemukan jalan mereka. Berbicara tentang domba dan dirham, domba adalah tergolong hewan yang mudah tersesat dan begitu sulit menemukan jalan. Dirham pun tidak mudah dicari karena ukurannya yang kecil, dan pada masa itu belum ada lantai yang menggunakan keramik atau tehel atau pualam berwarna terang yang akan memudahkan pencarian. Oleh karena itu, betapa bersukacitanya pemilik domba dan pemilik dirham ketika jeri lelah mereka menunjukkan hasil, yaitu apa yang mereka cari dapat ditemukan. Saudara-saudari terkasih, kedua kisah ini melukiskan sikap Bapa terhadap orang berdosa. Ia tidak hanya berhenti pada kemarahan dan keadilannya, ia justru berinisiatif mencari mereka karena ia menginginkan mereka kembali kepadanya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dialah jalan bagi orang yang terhilang untuk dapat datang kepada Bapa dengan pertobatan mereka. Saudara-saudari terkasih, pertobatan itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau kembali ke jalannya, serta kembali membiarkan diri dalam rangkulannya. Apakah jaminan dan tolok ukur dari keyakinan ini? Injil hari ini telah menegaskan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat." Oleh karena itu, mari jadikan hidup kita tetap menjadi milik Tuhan dengan pertobatan kita. Seperti kata Rasul Paulus pada bacaan yang pertama, "Sebab jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan." Jadi, entah kita hidup, entah kita mati, kita tetap milik Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga teladan Santo Carolus Borromeus melalui pelayanan yang hangat dalam cinta kasih-Nya juga mendorong kami untuk melayani sesama dengan hati yang tulus ikhlas, hingga kami Kau perkenankan hidup dalam kemuliaan-Mu. Sebab kami adalah milik-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.